Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi tentang pengembangan model kurikulum Montessori. Di sini ada 4 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Tiara Firda Cahyarani, NIM 73. Dan yang kedua ada Iman Desri Datunofus, NIM 74. Yang ketiga ada Rafika Ramadan, NIM 92. Dan yang terakhir ada Nabila Aulia Rahman, NIM 105. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada sejarah metode pembelajaran Montessori, yang kedua ada prinsip-prinsip metode pengembangan pembelajaran Montessori, yang ketiga ada model dan metode pembelajaran Montessori, yang keempat ada peran guru dalam model kurikulum Montessori, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode kurikulum Montessori. Yang pertama yaitu sejarah metode pembelajaran Montessori. Di sini saya akan menyampaikan. Yang pertama yaitu program Montessori didasarkan ide asli dari Dr. Maria Montessori. Bahan dan metode yang dirancang pun yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dari improvised children di Italia. Metode Montessori ini dibuat atau merupakan kurikulum kedua bagi anak yang tegas pada dilakukan untuk pendidikan awal. Nah, di Amerika sendiri saat ini terdapat variasi yang luas dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip Montessori ini. Sebelumnya, Dr. Maria Montessori ini mengembangkan metode Montessori ini sebagai hasil dari penelitiannya terhadap perkembangan intelektual anak. Pada awalnya hanya diterapkan pada anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, berjalannya waktu dengan penelitiannya ternyata metode Montessori ini dapat digunakan pada anak-anak normal. Dengan dasar hasil kerja dokter Prancis yaitu Jean-Marc Gaspard Itard dan Edward Siguen, ia berupaya membangun suatu lingkungan untuk penelitian ilmiah di mana terhadap anak-anak yang memiliki ketidakmampuan fisik dan juga mental. Nah, pada tahun 1906 Montessori telah dinilai cukup kepada penelitiannya tersebut, sehingga ia diminta kepada suatu pusat pengasuhan di Lorenzo, Roma. Nah, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mengamati interaksi anak yang ia kembangkan, menyempurnakannya dan juga mengembangkan materi baru yang bisa dipakai pada anak-anak. Nah, dalam pendekatan yang berpusat pada materi ini, tugas utama guru adalah mengamati saat anak memilih materi yang dibuat untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. Nah, pada awalnya perhatian Montessori ini hanya pada anak-anak prasekolah. Namun setelah mengamati perkembangan anak setelah baru masuk SD, yaitu Mario anaknya, ternyata Montessori ini juga dapat dilakukan pada anak-anak jenjang SD, tidak prasekolah saja. Lambat laun menjelang akhir hayatnya dalam buku From Childhood to Adult Science atau dari kanak-kanak ke masa remaja, Montessori membuat sketsa tentang pandangan mengenai model Montessori yang baru ini. Dan ternyata model Montessori ini juga dapat dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah sampai tinggi. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode pengembangan Montessori. Model pengembangan Montessori merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung pengembangan anak secara alami. Nah, model pembelajaran Montessori ini mempersiapkan anak-anak untuk memahami lingkungan secara baik. Nah, di sini ada 5 prinsip dalam penggunaan model Montessori ini. Yang pertama yaitu menghormati anak. Artinya, model pembelajaran Montessori ini menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dengan murid maupun murid dengan guru. Guru membantu anak untuk membentuk pribadi yang taat, mandiri, berperilaku baik, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, peran guru dalam proses pendidikan atau proses pendidikan yang berdasarkan Montessori ini adalah guru sebagai model yang dapat dicontoh ataupun ditiru dari segala sesuatunya oleh anak. Guru akan menunjukkan rasa hormat kepada anak ketika guru membantu anak dalam proses kegiatan pembelajaran. Prinsip awal ini yaitu dapat membentuk anak untuk menjadi pribadi yang mampu mengembangkan diri, keterampilan dan kemampuan dalam pembelajaran yang aktif. Yang kedua yaitu menyerap pikiran anak. Artinya ketika orang dewasa ilmu pengetahuan
yang ia dapatkan dari hasil pemikirannya. Namun, anak mendapatkan pengetahuan dari pengalaman yang diperoleh secara langsung dan juga dari lingkungannya. Nah, Montessori dalam menyerap pemikiran anak yaitu dengan seorang guru mampu memahami anak mampu belajar dan pada lingkungannya. Anak-anak belajar bergantung kepada lingkungan dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui anak. Nah, yang ketiga ada periode sensitif. Artinya, periode sensitif merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Artinya, semua anak memiliki periode sensitif masing-masing dan tidak sama. Urutan waktunya juga berbeda. Nah, salah satu peran guru di sini adalah mengobservasi untuk mendeteksi tingkat sensitivitas setiap anak karena setiap anak memiliki sensitif yang masing-masing tadi. Contohnya adalah misal keterampilan menulis. Nah, setiap siswa atau setiap peserta didik itu memiliki keterampilan atau periode sensitif yang berbeda-beda ketika menerima materi menulis tadi. Ada satu anak yang langsung dapat bisa menerima, ada satu anak yang memiliki keterlambatan. Nah, yang keempat ada lingkungan yang siap. Artinya, kelas Montessori dijelaskan dengan apa yang pendidik anjurkan ketika mereka berbicara tentang pendidikan yang berpusat pada anak dan pembelajarannya aktif. Kebebasan di sini merupakan karakteristik penting dalam model pembelajaran Montessori karena menjadi dasar lingkungan siap. Artinya sejak kanak-kanak dalam lingkungan bebas untuk mengeksplorasi bahan yang mereka pilih sendiri, mereka akan menyerap apa yang akan mereka temukan sendiri. Nah, selanjutnya ada auto education atau jati diri pendidik atau jati diri siswa. Artinya, anak-anak akan secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap memberikan kebebasan harfiah kepada anak-anak tersebut untuk mendidik dirinya sendiri. Nah, guru dalam metode Montessori ini hanya mempersiapkan ruang belajar agar anak mampu mendidik mereka sendiri. Lingkungan yang siap tadi yaitu lingkungan terdapat guru dan juga pengalaman kondisi yang akan menimbulkan pengalaman terhadap diri anak. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rafika Rabrani-Rawan, NIM 190210205092 akan menjelaskan metode pembelajaran Montessori. Metode Montessori ini ialah metode pendidikan yang berpusat pada anak yang didasarkan pada teori-teori perkembangan anak yang berasal oleh pendidik Italia Maria Montessori tahun 1870 sampai dengan 1952 pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Metode ini juga terutama diterapkan di lembaga pendidikan anak usia dini. Dalam kajian psikologi pendidikan, metode ini mengikuti paradigma pembelajaran self-directed learning yang menekankan aktivitas anak dan pengamatan klinis pada bagian-bagian dari guru tersebut. Metode ini juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangannya dan peran aktivitas fisik dalam menyerap konsep abstrak dan juga belajar keterampilan praktis. Langkah pembelajaran dalam metode ini terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah yang pertama itu langkah menunjukkan. Misalnya itu seorang guru menunjukkan kertas warna merah sambil mengatakan ini warna merah. Yang kedua itu langkah mengenal. Misalnya guru itu meletakkan beberapa kertas yang berwarna dan meminta anak untuk mengambil warna merah. Terus yang ketiga ada langkah mengingat. Misalnya itu guru mengambil salah satu kertas dari beberapa kertas yang telah diacak dan bertanya kepada anak, ini warna apa? Seperti itu. Metode Montessori belajar juga dibagi dalam 3 hal. Yang tahap pertama itu pengenalan akan identitas. Contohnya seperti membuat suatu hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda itu. Tahap kedua itu pengenalan akan perbandingan. Tahap
kedua ini untuk meyakinkan anak itu benar-benar memahami atau tidak. Yang tahap ketiga, perbedaan antara benda-benda yang serupa. Untuk tahap ketiga ini lebih ditujukan apakah anak-anak itu benar-benar ingat nama benda tersebut. Nah, tujuan proses dari 3 tahap itu adalah untuk mengajarkan konsep-konsep baru dengan cara pengulangan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Di sini saya Nabila Aulia Rahma dengan NIM 105 akan menjelaskan tentang peran guru dalam model kurikulum Montessori. Nah, di dalam pendekatan Montessori ini, guru itu berperan sebagai pengasuh bagi anak, kemudian berperan sebagai mitra atau dalam kata lain partner bagi anak, kemudian sebagai pemandu kuat bagi anak-anak dalam mencapai tujuan dari tugas-tugas perkembangan. Nah, hal ini itu sesuai dengan tujuan dari model kurikulum ini, di mana dalam model ini menekankan pentingnya penyesuaian diri dari lingkungan belajar dengan tingkat perkembangan anak dan peran aktivitas fisik dalam menyerap mata pelajaran secara akademis, kemudian maupun keterampilan praktik secara langsung. Nah, dengan kata lain, di sini guru itu berperan sebagai fasilitator, kemudian berperan sebagai moderator bagi anak untuk anak itu menyesuaikan diri dengan lingkungan belajarnya yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Kemudian untuk tugas-tugas guru di dalam model di dalam model kurikulum Montessori ini, yaitu guru itu berperan sebagai membantu, kemudian mendorong anak-anak yang memungkinkan mereka itu untuk mengembangkan kepercayaan dirinya anak-anak. Kemudian selain kepercayaan diri juga mengembangkan kedisiplinan batin, sehingga jika dirasa ada yang kurang maka akan adanya intervensi dalam perkembangan anak. Nah, untuk intervensi di sini itu maksudnya intervensi atau kata lain dari campur tangan atau bantuan, di mana guru ini berperan sebagai intervensinya, sebagai campur tangannya di dalam perkembangan anak, sehingga guru itu memberikan campur tangan, alias dalam kata lain seperti memberikan stimulus dalam pengembangan dari kepercayaan diri dan kedisiplinan batin bagi anak. Nah, untuk intervensi ini itu biasanya dilakukan untuk menginterupsi anak-anak, kemudian itu juga terlibat dalam berbagai momen kegiatan anak-anak, kemudian minat anak-anak, kemudian juga terlibat dalam pola pikir anak-anak. Jadi maksudnya di sini itu guru sebagai ikut terlibat dalam berbagai kegiatan anak-anak, kemudian juga terlibat dalam berbagai minat anak, seperti membantu memilah di mana minat anak, kemudian juga membantu dalam proses berpikir anak. Di sini yaitu membantu lebih mengembangkan. Kemudian untuk contoh dari intervensi ini, yaitu di mana guru ini menjadi fasilitator di dalam mengondisikan suasana kelas. Jadi guru itu harus mengondisikan bagaimana kelas itu harus menjadi suasana yang nyaman, kemudian suasana yang menyenangkan bagi anak, kemudian suasana yang kondusif dan produktif bagi anak. Jadi sehingga di sini anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan belajarnya, kemudian anak juga mampu dapat beradaptasi dengan lingkungan belajarnya, sehingga sehingga hal tersebut mampu membantu untuk meningkatkan pencapaian dari perkembangan yang seharusnya dicapai oleh anak. Jadi di dalam suasana yang nyaman, kemudian suasana kelas yang nyaman, kemudian suasana kelas yang menyenangkan, produktif dan kondusif, sehingga mampu meningkatkan perkembangan anak seperti melalui seperti tadi yang sudah disebutkan dalam kedisiplinan, kemudian
percaya diri bagi anak. Jadi anak dapat aktif di dalam kelas tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Imanda Syahidatun Nufus. Baik, selanjutnya saya Imanda Syahidatun Nufus NIM 74 akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari model kurikulum Montessori. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, ini bersifat student center, di mana guru tidak lagi mendominasi suatu pembelajaran, tetapi anak diharapkan untuk berkembang dengan sendirinya melalui pengalamannya yang konkret. Kemudian yang kedua yaitu konsep-konsep pendekatan Montessori ini dapat diberikan pada anak dari berbagai macam latar belakang dan dari kondisi yang beragam. Yang ketiga, guru yang terlibat dalam sekolah Montessori ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan terlatih di bidangnya. Selanjutnya yang keempat yaitu berhasil menghasilkan konsep dan material atau alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan anak. Yang kelima yaitu memiliki laboratorium sekolah dan sistem penyelenggaraan yang terkontrol terhadap seluruh sistem pendidikan dari Montessori tersebut. Selanjutnya, yang keenam yaitu mengeluarkan panduan-panduan sistem pembelajaran di sekolah Montessori. Yang ketujuh yaitu menggabungkan anak dari berbagai macam usia. Nah, sehingga kemudian guru akan membentuk sikap saling menghargai, saling menghormati, imitasi sikap, dan saling membantu antar anak. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari model kurikulum Montessori, yaitu yang pertama terlalu bersifat perorangan sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Yang kedua, memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga dari material tersebut yang sangat mahal sehingga sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah yang umum. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori ini sangat mahal bagi guru-guru yang berada di sekolah umum. Yang keempat, pendekatan ini menggabungkan anak dari berbagai macam usia. Nah, ini akan sangat menyulitkan guru untuk memberikan penilaian karena setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu kurangnya penekanan dan perkembangan sosial dan bahasa, karena anak-anak dalam memilih aktivitas sendiri tanpa keterlibatan dalam kelompok serta kurangnya kreativitas dalam seni dan musik tradisional anak. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.